Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat subuh azani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Tauhid berupa syarahnya dari kitab I'anatul Mustafid ala Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Masih kita di bab yang membahas tentang keutamaan tauhid, di mana ada ayat yang sudah kemarin kita bacakan dalam surah Al-An'am ayat 82, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka bizulmin, dengan kezaliman, dengan perbuatan syirku billah, maka bagi mereka al-amnu, rasa aman, rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka dapat hidayah. Yang ringkasan dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, dia mendapatkan al-aman, rasa aman. Nanti ada al-amnul mutlak, keamanan yang mutlak, ada mutlakul aman. Ada yang tidak diazab sama sekali, ada yang diazab tapi tidak kekal di neraka. Ya, jadi mereka dapat al-aman tadi. Kemudian yang kedua, wa hum muhtadun, mereka dapat hidayah. Hidayah dari kesesatan. Jadi keistimewaan orang yang muwahhid, bertauhid, itu dua. Yang pertama dapat al-amnu minal azab, rasa aman dari apa tadi? Azab. Yang kedua dapat hidayah. Hidayah itu al-muwahhid, orang yang bertauhid. Dan ini dua keistimewaan orang yang tauhid yang Allah berikan. Kemudian di hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu an, yang kemarin sudah kita bacakan baru ya beberapa poin. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida, barang siapa yang bersaksi, alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini poin ini sudah kita bacakan uraian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang intinya syahada, ya, alla ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah itu mencakup tiga hal. Ini poinnya. Jadi kalau orang ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, mesti ada padanya tiga hal dan tiga ketentuan. Yang pertama an-nutqu biha, dia harus mengucapkannya. Ya, kalau orang enggak mengucapkan la ilaha illallah berarti dia bukan Islam. An-nutqu biha, dia mengucapkan. Yang kedua adalah al-ilmu bima'naha, dia mengetahui dan berilmu tentang makna la ilaha illallah, dia mesti tahu maknanya. Jadi tidak hanya mengucapkan, tapi al-ilmu bima'naha, dia mengetahui
ya tahu tentang makna la ilaha illallah. Apa artinya, Pak? Apa artinya? La ilaha illallah apa artinya? La ma'buda haqqan illallah. Tidak ada sesembahan yang benar disembah melainkan Allah. Itu maknanya. Kemudian yang ketiga adalah al-amal bimuqtadaha. Dia mengamalkan isi kandungan daripada la ilaha illallah. Jadi tiga hal ini mesti ada. Dia mengucapkan la ilaha illallah, dia tahu maknanya, dan yang ketiga dia mengamalkan isi kandungan tersebut. Karena ya fakta dan realita di lapangan, kadang orang ucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak mengamalkan isi kandungan tersebut. Masih ada kadang yang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan rizki, yang menggampangkan rizki, ya. Seperti orang yang kemarin kita contohkan, dia menyembelih kerbau, kemudian kepalanya dibawa kemana? Laut, ya. Dengan meyakini kalau melakukan ya ritual tersebut akan menghasilkan ikan-ikannya tambah banyak. Ya. Dan yang seperti ini banyak. Belum lagi hal-hal yang lain. Ya, sedekah darat dan yang lain, yang itu menunjukkan bahwa al-amal, ya, mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah itu ternyata belum dilakukan. Atau mungkin maknanya pun kadang nggak tahu. Nah, ini bahaya. Jadi la ilaha illallah itu mesti mencakup tiga hal: mengucapkan la ilaha illallah, kemudian tahu tentang maknanya, dan yang ketiga mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah. Kemudian poin berikutnya kemarin, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Jadi enggak cukup mengucapkan la ilaha illallah, mesti mengucapkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Ini menunjukkan, ya, agar kita itu tidak berlebihan kepada Nabi dan tidak, ya, merendahkan Nabi. Tidak berlebihan itu artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak rububiyah berkenaan dengan rizki, mengatur alam. Nabi nggak punya hak seperti itu. Ini hak rububiyah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak tahu hal-hal yang gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abduhu, hambanya, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang inti dari Muhammad dan abduhu wa rasuluhu adalah 4 hal yang kemarin kita sebutkan. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan semua yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang diberitakan dan diucapkan oleh Nabi itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkannya itu dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, ta'atuhu fima amar, taat dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat. Kemudian yang ketiga, menjauhi atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Ya, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi.
Dan ini kebalik ya, di zaman sekarang itu perintah yang diperintahkan oleh Nabi ditinggalkan, yang dilarang oleh Nabi malah dikerjakan. Itu real ya, sekarang seperti itu. Entah mungkin karena faktornya ikut-ikutan atau jauh dari ilmu sehingga banyak terjadi ya amalan-amalan yang kemudian gak diperintahkan oleh Nabi, bahkan dilarang oleh Nabi dikerjakan. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mencakup 4 hal ini. Membenarkan semua yang diberitakan oleh Nabi, taat dengan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, dan beribadah dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kemarin ya sudah kita sebutkan penjelasan dari Syekh Saleh hafizahullah. Sekarang masuk di poin berikutnya, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ya, ini poin yang akan kita bahas, bahwa Nabi Isa adalah Abdullah wa rasuluh. Isa itu hamba Allah dan rasulnya, utusannya. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah Ta'ala yaitu kalimat kun alqaha, yang disampaikan ila Maryam, kepada Maryam, ya, kepada Maryam. Wa ruhun min, yakni roh dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa yang dimaksud di hadis ini adalah Isa ibn Maryam. Kenapa disebut dengan bin Maryam? Kenapa? Biasanya kan bin laki-laki, ini bin Maryam, Isa ibn Maryam. Nah, ya, khalaqahullahu min bila walid. Karena Allah ciptakan Isa itu ya min dari ibu saja, tanpa bapak. Ada lagi yang tidak ada ibu, tidak ada bapak. Nabi siapa? Adam alaihi salam. Ya, adapun Isa ya Allah ciptakan min dari ibu saja, tanpa walid, tanpa bapak. Ya, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, kata beliau, Allah menampakkan kepada hamba-hambanya tentang qudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai, atas segala sesuatu. Allah kalau ingin menentukan sesuatu, Allah mengucapkan apa? Kun fayakun, jadi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Nabi Isa, Nabi Allah ciptakan ya Nabi Adam itu tanpa bapak, tanpa ibu, jadi. Itu ya qudrah, kemampuan, dan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Dan kisah Maryam alaihissalam Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an itu ada surat namanya surat apa? Surat Maryam. Surat Maryam. Ada lagi nama bapaknya, surat apa? Ali Imran. Imran bapaknya. Bapaknya. Jadi subhanallah ya, ini keluarga yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Qur'an, suratnya, surat Maryam. Kemudian Al-Imran, keluarga Imran. Ya, karena beliau ya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dari awal tumbuhnya, ya, bahwa Maryam ini min bait tayyib wa bait ibadah. Beliau tumbuh dari rumah yang tayyib, rumah yang baik, dan rumah yang penuh dengan ibadah.
Ya, ini menunjukkan bahwa orang itu kalau ingin jadi baik berawal dari mana? Rumah. Rumah dulu. Kalau ternyata rumahnya di situ rumah thayyib, bahkan disebut di sini bait ibadah, rumah yang penuh dengan ibadah, maka yang tumbuh nanti orang-orang di situ jadi baik. Tapi kalau di rumahnya ternyata ya bukan thayyib, bukan banyak ibadah, bahkan banyak apa? Ya drama-drama, drakor dan yang lain, ya yang jadi nanti seperti itu. Ya, tapi kalau rumahnya bait thayyib, bait ibadah, maka yang jadi seperti ini. Wa anna walidaha tuwfiya wa hiya saghirah. Dan Maryam ini bapaknya Imran meninggal wa hiya saghirah dalam keadaan masih umurnya kecil. Ya. Masih saghirah. Maryam masih kecil, bapaknya udah meninggal. Wa kaffalaha Zakaria, dan diasuh oleh Nabi siapa? Zakaria. Ya, diasuh oleh Nabi Zakaria. Kenapa? Li'anna khalataha kanat zaujata Zakaria. Karena ya bibi dari Maryam itu istrinya Zakaria. Ya, jadi istri dari Nabi Zakaria ini khalah, bibinya siapa? Maryam. Maka diasuh oleh Zakaria. Adapun kisahnya ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya dalam beberapa ayat dan surat, di antaranya Al-Imran ayat 33 sampai 35. Allah mulai dengan kisah innallaha astafa Adam wa Nuha. Sesungguhnya Allah memilih Adam wa Nuha dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran, alal alamin, Allah lebihkan dari ya seluruh alam dunia. Lihat, Allah pilih Nuh, Allah pilih Adam, kemudian siapa tadi? Ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran alal alamin, dzurriyyatan ba'duha min ba'd, satu keturunan dari keturunan yang lain. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Idz qalat imra'atu Imran, nah ini ceritanya dari sini. Dan tatkala istrinya Imran, ya yaitu Ummu Maryam, ya ibunya Maryam, berkata, Rabbi inni nazartu lak ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar. Nazar. Ya, sesungguhnya aku bernazar laka, untukmu ya Allah, ma fi batni, apa yang ada di perutku ini, di rahimku ini, muharraran, yaitu orang yang anak yang soleh yang berkhidmah di Baitul Maqdis di Palestina. Ya, aku bernazar ya kalau nanti lahir anakku ini, maka anakku ini ya akan berkhidmah di mana di Baitul Maqdis. Ya, fataqabbal minni, terimalah dariku ya Allah. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Antum kalau mau nazar boleh ya, nazar seperti ini, ya Allah taqabbal minni, ya. Tapi jangan semua yang antum inginkan dengan nazar lagi, karena nazar itu intinya menginginkan sesuatu tapi ada apa? Ada apanya? Nah, ada itunya. Ya, kalau antum ingin lakukan saja ibadah. Saya akan bersedekah kalau, jangan, nanti ada kalaunya. Ya, maka ya tatkala Ummu Maryam mengatakan fataqabbal minni innaka antas samiul alim, terimalah dariku ya Allah. Beliau bernazar kalau ternyata lahir anaknya, maka jadi khadiman di Baitul Maqdis, jadi pelayan, pembantu di Baitul Maqdis.
Ya, dan ini Baitul Maqdis ya adalah satu dari 3 masjid fil ard, di bumi. Baitul Maqdis ya, kemudian nanti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Falamma wada'atha, maka tatkala Ummu Maryam ya, melahirkan, tentu ya yang dia inginkan karena tarju ayyakuna zakara. Ummu Maryam ini inginnya anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki huwallazi yastati'ul qiyam. Karena kalau anaknya laki-laki yang lahir akan mudah gitu. Jadi pembantu masjid, khidmah, lebih mudah. Makanya di sini falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Tatkala melahirkan, ternyata ya Ummu Maryam mengatakan qalat rabbi inni wada'tuha unsa, wahai Rabb, aku melahirkannya anak perempuan. Ingin mengkhabarkan kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu dengan apa yang dia lahirkan. Jadi ya Ummu Maryam ini mengatakan qala rabbi inni wada'tuha unsa, ini min babid doa, dalam bentuk doa saja. Ya, tatkala Allah tahu, dan Allah memang a'lam, lebih tahu dengan apa yang dilahirkan oleh Ummu Maryam tadi. Karena Allah alim bi kulli syai', Allah itu mengetahui segala sesuatu, wa annahu la yakhfa alaih hazihil mauludah, dan tidak tersembunyi bagi Allah Ta'ala anak yang dilahirkan ini. Ya, bukan artinya istrinya Imran mengkhabarkan kepada Allah, enggak, Allah Maha tahu. Ya, kenapa? Karena tatkala ya terjadi yang namanya percampuran antara laki-laki ya, suami dan istri itu jadi, maka malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala dalam sebuah riwayat ya tentang penciptaan manusia. Wahai Rabb, azakar au unsa. Malaikat bertanya, wahai Rabb, ini anak laki-laki atau perempuan? Maka kalau Allah tentukan zakar, laki-laki, laki-laki jadinya. Kalau Allah tentukan unsa, jadinya anak perempuan. Jadi yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah a'lam bima wada'at, lebih tahu dengan apa yang dilahirkan oleh istrinya Imran. Walaysa dzakaru kal unsa, dan Allah katakan dan laki-laki itu tidak seperti perempuan. Artinya ya laki-laki itu afdal, lebih utama minal unsa, dari wanita. Dalam apa? Dalam mengerjakan ya keperluan-keperluan. Artinya laki-laki akan mampu ya, tidak seperti ya apa yang seorang wanita tidak mampu. Ya, makanya ya di sini ya, untuk membedakan saja antara laki-laki dan wanita dari sisi jenis. Adapun dari sisi individu ya, maka ya tidak sedikit ternyata perempuan kadang lebih rajin dan lebih baik dari laki-laki. Tapi dari sisi jenis, laki-laki afdal minal inas, lebih baik dari perempuan. Kenapa? Karena ya laki-laki akan bisa mengerjakan amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan oleh wanita. Dan karena wanita itu ya tadi akalnya dhaifah, akalnya lemah, agamanya pun kurang. Makanya Nabi menyebutkan tentang wanita itu naqisatu dinin wa aqlin, kurang agama dan akalnya. Ya, kurang agama dan akalnya. Ya, terlebih ada masa-masa mereka itu tidak sholat. Gimana kalau imam rawatibnya perempuan? Oh, nanti imam rawatibnya lagi perhalangan. Gimana? Lagi melahirkan. Nifasnya berapa hari? Lah, nanti libur dulu, ganti yang lain. Tapi laki-laki enggak ada. Maka mereka ada libur ya dalam masalah ya, agama. Adapun kurangnya mereka dalam hal akal karena persaksian ya, wanita 2 sedangkan laki-laki 1.
Tapi dari sisi individu bisa jadi mereka lebih baik dan kadang lebih rajin dari laki-laki. Tapi mereka tidak stabil. Ya, maka Allah katakan walaysa dzakarukal unsa. Kemudian wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka ya istrinya Imran, aku mohon perlindungan untuknya dan juga keturunannya dari gangguan syaitanir rajim. Ya, minta kepada Allah, minta perlindungan. Jadi antum boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan ya dari gangguan syaitan untuk kita, keluarga kita. Minta perlindungan kepada Allah taala. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Allah menerima dengan penerimaan yang baik. Ya, dengan penerimaan yang baik. Kemudian wa ambataha nabatan hasana. Dan Allah mendidiknya dengan didikan yang baik, tumbuh dalam ibadah, tumbuh dalam ketaatan. Wa kaffalaha Zakaria, yang akhirnya ya Allah menjadikan Nabi Zakaria sebagai pemelihara Maryam. Wa kaffalaha Zakaria, dalam bacaan yang lain wa kafalaha Zakaria. Kenapa? Ya, karena tatkala Maryam lahir, ya, istrinya Imran melahirkan Maryam, itu kan bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal masih kecil. Maka Bani Israel tatkala itu ikhtasamu fi Maryam ayyuhum yakfuluha. Bani Israel tatkala itu mereka berselisih, siapa nih yang bakalan memelihara Maryam? Siapa ini? Ya, jadi mereka berselisih, siapa nih yang bakalan memelihara Maryam? Kenapa? Ya, karena Maryam ini adalah bintu alimihim. Ya, karena Maryam ini anak dari orang yang berilmu di antara mereka, yaitu Imran. Karena Imran termasuk orang yang alim, rahib mereka, alim mereka, syekh mereka. Tatkala meninggal, nih mereka berebut siapa yang bakalan mengasuh Maryam. Ya, dan ini Allah kisahkan ya di dalam Al-Imran, ya, surah Al-Imran ayat 44. Ya, ini mereka sampai terus berselisih siapa nih yang bakalan mengasuh Maryam. Allah katakan dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah dari perkara-perkara gaib, kata Allah taala, yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, dan engkau tidak berada di tengah-tengah mereka, iz yulquna aqlamahum, tatkala mereka melemparkan anak-anak panah. Ya, ayyuhum yakfulu Maryam. Jadi caranya itu anak-anak panah dilemparkan, kemudian ngundi gitu, siapa yang bakalan dapat ngasuh Maryam. Ngundi, ya. Artinya kata Allah, wahai Muhammad, kau enggak tahu, engkau enggak menyaksikan generasi-generasi yang dahulu ini, dan kau tidak ada di tengah-tengah mereka. Kau enggak tahu. Akan tetapi ini min ayatillah, di antara ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah mengkhabarkan kepada Nabi dengan apa yang terjadi pada zaman dahulu, seolah-olah Nabi ada pada zaman itu. Bahkan Bani Israel, mereka itu kadang merasa takjub gitu. Kok Nabi tahu gitu ya, maklumat yang dahulu itu yang kadang mereka nggak tahu dengan detail. Padahal yang seperti ini kisahnya maktub, tercatat dalam kitab-kitab mereka. Ya, tercatat dalam kitab-kitab tarikh mereka, kitab-kitab mereka, bahkan diketahui oleh orang-orang Yahudi yang punya ilmu. Tahu mereka. Tapi Nabi menceritakan hal ini, padahal ini sudah terjadi pada mungkin puluhan abad yang lalu. Nabi ceritakan seolah-olah Nabi ada pada zaman itu.
Maka ini diantara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi tidak ada pada waktu itu. Padahal Nabi nggak bisa baca, ya, nggak bisa nulis, tapi Nabi tahu. Ya, taunya dari siapa? Nuhihi ilaik min indillah, taunya dari sisi Allah Ta'ala. Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Ini dalam surah An-Naml ayat 76. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menceritakan tentang Bani Israel lebih banyak dari apa yang mereka perselisihkan. Karena di antara cerita inti dari Al-Qur'an itu adalah qasas, kisah-kisah para nabi dan orang-orang dahulu diceritakan dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya kisah tentang siapa? Nabi Isa yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Artinya ya, wa hadza minal ajaib, ini termasuk hal-hal yang ya mengherankan, kata beliau, bahwa akhir ya dari apa yang Allah turunkan minal kutub, dari kitab-kitabnya itu Al-Qur'an, tapi kisahnya itu tentang hal-hal yang dulu terjadi. Dan ini termasuk mukjizat yang besar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Bani Israel mengundi dengan anak panah, siapa nih yang bakalan ngasuh ya Maryam? Maka fawaqa'atil qur'ah li Zakaria, maka ternyata undiannya itu jatuh ke siapa? Nabi Zakaria. Ternyata Allah jadikan wakaffalaha Zakaria, Allah jadikan ternyata pas undiannya itu jatuh ke Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria pun ya akhirnya memelihara Maryam. Ya. Kemudian Allah katakan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Maka Maryam ya kemudian beliau ditempatkan di mihrab. Mihrab itu artinya tempat yang beliau salat di situ. Karena mihrab itu artinya adalah tempat orang salat di tempat itu. Ya, bukan mihrab seperti ini kosong ya, enggak, tapi satu tempat di situ beliau salat. Ya, di Baitul Maqdis di situ. Beliau salat. Ya. Kemudian setiap kali Nabi Zakaria masuk ya melihat ke mihrabnya itu, maka wajada indaha rizqa, maka Nabi Zakaria mendapati di samping Maryam itu ada rizqa. Rizqa itu makanan yang Allah berikan kepada Maryam. Qala ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, ini dari mana ini? Kok ada makanan gitu di sampingmu? Qalat huwa min indillah. Maryam mengatakan ini min indillah, dari sisi Allah Ta'ala. Ini kata beliau min karamatil awliya, termasuk di antara karomah para wali, di mana ya ternyata dia dapati ya di sisi Maryam itu ya di satu musim, umpamanya musim panas, ya ternyata makanannya itu dari yang berada di musim dingin. Kalau di musim dingin makanannya musim panas. Nah, ini menunjukkan tentang apa? Tentang kemuliaan ya Maryam. Dia salat di tempat itu dan dia tidak yattasil biha ahad minal khalqi, dia tidak ya berinteraksi dengan siapapun. Ya, kemudian dia mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini menunjukkan tentang bagaimana pentingnya seseorang itu untuk konsisten dalam hal ibadah. Kalau rajin ibadah, tekun ibadah, rizki yang menjamin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian antum ambil dari ayat ini, berarti Ustaz ana nanti fokus punya tempat salat terus ya nanti bakalan rizkinya langsung seperti itu. Ini kisahnya berkenaan dengan siapa? Maryam alaihissalam yang Allah berikan
qalatil malaikatu ya Maryam, dan tatkala malaikat-malaikat berkata wahai Maryam, innallaha yubashiruki, sesungguhnya Allah mengasih kabar gembira kepadamu, bi kalimatin, sebuah anak, kalimat minhu, kalimat dari Allah, kalimat apa? Kun, yang berubah nanti seorang anak dari Allah Ta'ala, ismuhu, yang namanya siapa? Al-Masihu Isa bin Maryam. Allah akan memberikan kabar kepadamu dengan kalimat kun, yaitu seorang anak dari Allah Ta'ala berupa kalimat kun yang namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk di antara hamba Allah Ta'ala yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, nanti sang anak ini dia yukallimun nas, bicara kepada manusia fil mahdi, dalam buayan. Ada kisahnya kalau antum baca di surah Maryam itu, dia mengatakan qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama awsani, dan seterusnya. Artinya salah satu yang berbicara dalam masa bayi di antaranya Nabi siapa? Nabi Isa. Allah katakan wa yukallimun nasa fil mahdi, beliau macam bicara pada manusia fil mahdi, pada masa tua yang masih bayi. Wa kahla, dan juga dalam keadaan dewasa nanti. Wa minas salihin, dan beliau termasuk di antara orang-orang yang saleh. Kemudian Maryam mengatakan qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Dia berkata, wahai Rabb, kenapa aku bisa punya anak padahal tidak ada manusia yang menyentuhku? Ada. Qala kadzalikillah, maka begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah qada amran, menentukan suatu perkara, maka Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmah, dan dia akan mengajarkan Alkitab. Alkitab di sini ya, ada beberapa tafsiran, di antaranya pelajaran menulis atau kitab-kitab yang diturunkan sebelum kitab Taurat dan Injil. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmah, dan hikmah, wa Taurat wal Injil. Wa rasulan ila bani Israil, dan Allah utus dia sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan ayat tanda dari Rabb kalian. Anni akhluqu lakum min tin, bahwasanya aku menciptakan kalian dari tanah, dan seterusnya. Ya, ini ya apa yang Allah sebutkan dari kisah tumbuhnya dan berkembangnya Maryam, bahwa anaknya Isa alaihi salam, dan juga menceritakan tentang kondisi rumah yang tahir, rumah yang suci, rumah yang baik. Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Dan ini ya, kisah ini pernah dibaca oleh Ja'far ibn Abi Thalib, ayat-ayat tadi, tatkala menjelaskan tentang ya bagaimana tumbuhnya Nabi Isa. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib, beliau diperintahkan hijrah tatkala itu ke daerah Habasyah, Ethiopia. Nah, di sana kebetulan ada raja yang namanya Raja An-Najasyi. Raja An-Najasyi. Nah, Raja Najasyi ini dia tahu tentang kitab-kitab Injil yang terdahulu. Dia tahu. Kata
sampai tatkala dibacakan ayat-ayat tadi, Raja Najasyi itu menangis, ya, menangis. Dan tatkala dibacakan ini, dan di sekitar Najasyi itu orang-orang yang kibar, tahu gitu tentang kitab-kitab ini. Maka akhirnya Raja Najasyi pun mengatakan bi anna hadza wahyun minallah, ini wahyu dari Allah, bukan kalam manusia. Waqal, dan beliau mengatakan hadza wa wallazi unsila ala Musa yakhruj min mishkatin wahidah. Ini ya ucapan yang tadi dibacakan yaitu Al-Quran itu, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa itu keluar dari satu sumber. Sama wahyu dari siapa? Bukan ucapan manusia. Maka Raja Najasyi pun akhirnya masuk Islam. Dalam mendengar apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Isa, tentang ya detail bagaimana wiladah lahirnya Isa, dan ini tidak mungkin kecuali dari sisi Nabi Muhammad, dan ini pasti wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ucapan Nabi wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya, maka ini bantahan ya kepada orang-orang Yahudi dan bantahan kepada orang-orang Nasrani. Jadi ucapan Nabi Isa adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya, ini fihi raddun alal Yahud wa raddun alal Nasara, ini bantahan kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Adapun orang-orang Yahudi yang mereka ini menafikan, menentang ya risalahnya Isa alaihissalam, dan mereka menuduh Nabi Isa dengan ya, tuduhan yang keji. Bahkan mereka, orang-orang Yahudi, mengatakan bahwa Isa itu walad, ya, anak yang gak baik. Bahkan disebut dengan walad, ya, anak yang lahir tanpa bapak, macam-macam tuduhan. Ini tuduhan orang-orang Yahudi. Kemudian ya bantahan juga kepada orang-orang Nasara yang mereka ya tidak yuqirru, tidak menetapkan bahwa Isa adalah hamba Allah Ta'ala. Bahkan mereka ya mengaku bahwa Isa itu adalah ibnullah, Isa itu adalah anaknya Allah, bahwa Isa itu adalah masuk bagian Thalitsus Tsalatsa, bagian Trinitas, ya, bahwa Isa itu Allah, adalah Allah, dan macam-macam. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-17, laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kufur, telah kafir orang yang mengucapkan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Dia kufur. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 73 Allah katakan laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Telah kufur orang yang mengucapkan Allah itu adalah bagian dari tiga trinitas. Kemudian Allah katakan juga dalam surah At-Taubah ayat 30, wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dan berkata orang-orang Nasara Al-Masih Isa adalah anaknya Allah Ta'ala. Dzalika qauluhum bi afwahihim, inilah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka tetap yang ucap